Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Kejadian 2 ayat 7, demikian firman Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, yang harus kita pertanyakan terlebih dahulu adalah apa alasan Tuhan menciptakan manusia di dunia ini? Hal ini bisa kita lihat dalam apa yang dikatakan Tuhan sendiri, bahwa Tuhan berencana untuk membagikan kuasanya kepada manusia. Tuhan memiliki rencana untuk membagikan kuasanya supaya manusia berkuasa di bumi ini. Oleh karena itu Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka rencana Allah menciptakan manusia itu adalah supaya kuasa Allah itu dinyatakan di bumi ini melalui manusia yang diciptakan Allah, yang dibagikan kuasa dari Allah untuk menguasai dunia ini. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana Allah membagikan kuasanya kepada debu tanah yang dihembuskannya nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi manusia itu, kalau dikatakan Allah membentuk manusia dari debu tanah, itu artinya Allah sedang mencetak manusia dari debu tanah. Makanya dikatakan bahwa manusia itu segambar dengan rupa Allah, artinya segambar dengan patungnya Allah. Maka manusia itu harus diciptakan dengan cetakan yang serupa dengan rupanya Allah. Oleh karena itu manusia adalah gambaran dari patungnya Allah. Bahkan tidak hanya patungnya, Allah membagikan kuasanya kepada manusia. Oleh karena itu manusia dikatakan imago Dei, gambar Allah di dunia ini. Tetapi uniknya kasih Allah itu diberikan kepada manusia yang dicetak dari debu tanah, dan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Maka demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang mau dikatakan bahwa kuasa Allah itu yang dibagikan Allah kepada manusia akan hidup ketika roh Allah itu dihembuskan ke dalam hidung manusia sehingga kita hidup. Jadi kuasa itu diberikan kepada yang hidup, bukan kepada yang mati. Jadi kita adalah orang-orang yang diciptakan Allah. Kita adalah keturunan-keturunan Adam yang diciptakan, dibentuk, dicetak sesuai dengan rupa Allah, yang diberikan kuasa dari Allah, dan kuasa itu hidup karena roh itu dihembuskan kepada kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai makhluk hidup dan sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, sesungguhnya kepintaran, pangkat, dan harta yang kita miliki tidak ada artinya tanpa roh Allah yang dihembuskan kepada kita. Jadi kecerdasan manusia itu juga yang diciptakan Allah tidak ada artinya tanpa roh Allah yang menghidupkan. Oleh karena itu Yesus pernah mengatakan tentang kehidupan. Lalu kalau Allah itu menciptakan manusia supaya dia berkuasa di bumi ini, lalu apa yang harus kita kerjakan? Ya kan begitu ya. Kalau kita diciptakan, diberi kuasa, diberi roh hidup, lalu sebenarnya apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita cari? Lalu Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, karena apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Jadi hidup itu lebih penting. Bahkan Yesus mengatakan lagi di ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi awal mulanya kerajaan Allah berdiri di dunia ini adalah ketika Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya si Adam dan juga kepada kita, sehingga kita diciptakan, sehingga kita lahir di dunia ini adalah untuk mendirikan
kerajaan Allah yang direncanakan Allah sejak manusia itu diciptakan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diciptakan ada maksudnya. Kita hadir di dunia ini ada tujuannya, yaitu untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Untuk tidak takut atas kebutuhan-kebutuhan tubuh dan jasmani kita, sebab yang lebih penting adalah Roh Allah yang menghidupkan. Allah adalah sumber kehidupan yang akan memuaskan, yang akan menjawab segala kebutuhan kita sehari-hari. Oleh karena itu, muliakanlah Tuhan dalam tubuhmu dan carilah kerajaan Allah sebagai ungkapan syukur kita bahwa Tuhan telah mengurniakan kehidupan kepada kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa kami telah menerima anugerah dari Tuhan, yaitu napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk selalu mengerjakan dan mencari kerajaan Allah sebagaimana rencana-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin.